Mulai sore ya, kita dengarkan baik-baik ilmunya. Langsung aja kita tepuk tangan yang mulia buat Kak Asep Brun. Kasih tangan. Tinggal dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kita, yakin tidak? Yakin. Allah yang menakdirkan kita hadir di tempat ini, Allah yakin tidak? Yakin. Yang membuat kita bernafas, Allah yakin tidak? Yakin. Yang menakdirkan langit dan bumi, Allah yakin tidak? Yakin. Allah yang mengabulkan doa-doa juga kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin tidak? Yakin. Maka itu ketika kita bilang apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka, kita ingin merdeka daripada hutang, ingin merdeka dikejar-kejar tukang panci, tukang kredit, ingin merdeka dari perbudakan dari makhluk. Maka Allahu Akbar. Jangan ingin merdeka aja, tapi katakan Allahu Akbar. Kenapa? Hanya Allah yang maha besar. Sebesar apapun hutang kita, menurut Allah kecil, menurut kita besar. Maka itu harus ada ciri khas yang ada di bawah N99. Ketika ditanya apa kabar, merdeka, Allahu Akbar. Di seluruh Indonesia itu ciri khasnya ada di N99. Di bawah Ustaz Rajatsu itu merdeka, Allahu Akbar. Apa kabar? Merdeka. Allahu Akbar. Sinergi Golkar. Golkar. ini juga adalah sebuah doa. Doa ketika kita nomor no riba, go berkah no riba, go berkah no riba, go berkah no riba, tersimpan di sini sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga kalau ada yang nawarkan KTA, kartu kredit, cicilan panci, cicilan handphone 0%, go berkah no riba, tutup aja handphonenya. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, siapapun yang ada di ruangan ini lapangkan dadanya ya Allah. Siapapun yang ada di ruangan ini mudahkan segala urusan hidupnya ya Allah. Ya Allah, lisan ini mudahkan dalam berkata-kata yang baik ya Allah. Keluhan ini ya Allah dalam lisan ini untuk menyampaikan kebaikan, untuk mendakwahkan kebaikan, untuk mencegah kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya, dan tidak ada yang layak kita panjatkan pada kesempatan sore hari ini kecuali panjatan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk bernafas, masih diberikan kesempatan untuk mengedipkan mata kita, mengalirkan darah kita. Allah yang mengalirkan darah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita datang ke tempat ini. Kemarin saya masih ngisi di Banjar. Tadi malam jam 10 baru selesai surut. Langsung ke Bandung, dari Bandung naik pesawat surut sampai ke Halim. Dari Halim langsung pakai mobil lagi ke sini, sampai sini ngorok saya. Sampai di sini katanya saya disuruh ngisi. Gimana ngisi? Sedang ngorok saya. Ya, oleh sebab itu 2 hari kemudian, 2 hari yang lalu sudah diganti. Tadinya kan mau jam 9, tetapi dadakan di sana udah di booking waktunya, di sana udah di booking pelasannya di Banjar Patroman. Maka sehari itu saya juga berangkat segera naik pesawat sampai ke Tasik. Tapi oleh karena itu mohon maaf kepada ibu, kepada bapak-bapak yang sudah mengeluarkan waktu, insya Allah diganti oleh Pak Jero yang terkala. Karena itu pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah kehendaki. Ribuan orang, ratusan orang yang ingin berjumpa di tempat ini, tapi kita lah yang ditakdirkan berjumpa dengan kita di sini. Mudah-mudahan sampainya kita ke tempat ini dijadikan sebagai amal kebaikan kita. Siapa yang keluar dari rumah dengan niat untuk meningkatkan ilmu kita, ekonomi kita, keluarga kita, meningkatkan skill kita, maka setiap langkah kaki kiri kita dianggap sebagai penghapus dosa-dosa kita. Setiap langkah kaki kanan kita dianggap sebagai pengangkat harkat derajat kita. Dan setiap tetesan bensin yang kita gunakan,
setiap uang yang kita gunakan dijadikan sebagai jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah bersolawat. Kenapa? Karena kalau ada perkumpulan di situ dilantunkan sholawat, maka para malaikat hadir di tempat itu mengaminkan apa yang kita ucapkan di sini. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat kita ketika kita bersholawat. Ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, kenapa kita hadir di tempat ini? Siapa yang tidak punya masalah hidup ada? Nggak ada. Acungkan kalau berani di depan saya. Nggak punya, semua punya? Punya. Saya pun sama. Marah Nabi ada juga masalah. Orang taat punya masalah, orang nggak taat punya masalah. Orang beriman punya masalah, orang yang nggak beriman punya masalah. Cuma beda nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Oke. Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara kita ada yang merasakan seperti ini. Kok kenapa ya udah susah sekali kehidupan ini, udah banting tulang, peras kalian banting tulang, pagi, siang, sore, malam kerja terus, tapi kok susah banget rasanya bahagia hidup ini. Perasaannya kurang terus, merasanya menderita terus, karena cicilan banyak terus. Satu, yang kedua, bisa jadi uang kok banyak, anak ada, rumah bagus, mobil ada, tapi kok gak ada ketenangan batin ini di rumah kita. Panas aja, ketika masuk rumah berantem aja inginnya. Di sono, di sini mah gak ada. Di Serang sore khas semuanya. Tepuk tangan buat orang Serang. Yang ketiga, anak itu kok kenapa susah banget diajak untuk sholat, susah banget diajak untuk ke masjid. Istri susah untuk dinasehatin, ngelawan mulu. Suami diajak sholat ke masjid susah. Bisa jadi itu ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Kemudian yang keempat, bisa jadi ini yang keempat, masalah dalam hidup ini kok Kang Asep itu nggak selesai. Kapan sih selesainya? Kata saya bilang, sampai ajal menjemput kita baru masalah hidup kita selesai. Betul nggak? Betul, karena masalah itu untuk membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin bergantungnya hanya kepada Allah, Allahus Samad. Maka dari itu, ketika kita dikasih masalah, supaya kita nggak bergantung kepada suami kita, karena kecewa. Pernah kecewa sama suami? Iya. Pernah apa sering? Suami juga nggak usah bergantung kepada istri. Jangan takut sama istri. Ada yang takut sama istri? Kita nggak boleh takut sama istri, tapi kita harus sayang kepada istri. Siapa yang nyuruh? Allah. Istri nggak boleh takut sama suami, tapi kita harus taat sama suami. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari semua itu Bapak Ibu semuanya, di klinik saya itu klinik yang orang-orang stres, orang-orang depresi, masalah rumah tangga, bukan gak punya uang, banyak uangnya, tetapi apa? Ini di sini kena dosa riba, Bapak Ibu. Apa riba itu? Riba itu kelebihan daripada uang yang kita pinjam. Tapi tidak semua kelebihan yang kita pinjam itu riba. Cirinya ada 5. Yang pertama, cirinya kita riba itu, yang pertama, pas begitu ijabnya itu udah kita ijab kubulnya riba. Kok itu laki-laki sama perempuan sama-sama hubungan seksual kok haram? Ya, karena enggak ijab kubul, karena akadnya enggak ada. Betul? Ini juga sama, laki-laki dan perempuan kok halal? Padahal sama-sama hubungan seksual. Bedanya hanya 3 menit saja ada akad di sini. Maka dari Islam ini cuma yang membedakan akad dan niat, itu sudah beda jauh. Ini dosa, ini dapat pahala. Begitupun dalam muamalah, berfikih muamalah pun sama seperti itu. Ciri yang kedua, kita melakukan riba itu ketika kita bayar sesuai dengan tanggalnya tetap kena bunga atau riba. Itu tandanya kita riba. Yang ketiga tandanya kita riba, kalau telat 1 hari, 2 hari, 3 hari kena denda. Betul tidak? Betul. Itulah riba. Yang keempat, kalau telatnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dijabel. Tahu kan dijabel? Disita itu rumah kita, disita itu motor kita, disita itu mobil kita, disita handphone kita, kulkas kita, bersih semua rumahnya. Itu artinya itu riba. Yang kelima cirinya riba adalah ketika kita punya uang cash, mau menyelesaikan, belum sampai tiba waktunya, tapi kita mau melunaskan, kenapa? Final
itu juga kena riba juga. Jadi serba salah. Mau melunasin kena dosa, mau dilanjutin kena dosa, membuat kita semakin Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Membuat rumah tangga kita hancur berantakan banyak sekali Bapak Ibu. Gara-gara riba hancur berantakan. Seharmonis apapun kena riba hancur, dijamin sama saya. Ya, yang kedua, bisnis akan hancur. Meskipun bisnis kita udah miliarin, guru-guru saya itu yang udah duluan hijrah daripada saya, itu bisnisnya omsetnya bukan jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, miliaran per bulan omsetnya. Tapi Allah bikin apa? Kemalingan. Allah bikin kebakaran. Allah bikin istrinya kanker. Allah bikin cuci darah setiap minggu. Allah bikin anaknya kena narkoba. Allah bikin anaknya kena hamil duluan. Subhanallah, yang akhirnya habis semua itu uangnya. Na'udzubillah min. Nah, ini kenapa kita harus tinggalkan riba itu? Karena kata Rasulullah tidak pernah berdiri orang yang memakan riba kecuali berdirinya persis seperti orang gila atau kesurupan. Dan saya merasakan itu Bapak Ibu. Saya bukan ngomongin orang, saya sedang ngomongin diri sendiri di zaman dahulu. Seperti itu. Tidak ada nikmatnya, malam terhina, siang malam tak tenang, siang gak enak, terhina juga. Itu kalau kita punya hutang dan riba. Luar biasa. Yang selanjutnya kata Rasulullah ada 73 pintu dosa riba, dan yang paling ringan adalah seperti anak laki-laki menzinahi ibu kandung kita sendiri. Subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kita membuat tetes air mata satu tetes aja ibu kita gara-gara tersakiti oleh kita sebagai anaknya. Aras itu kencang minta sama Allah, ya Allah laknat anak itu, sampai anak itu minta maaf kepada ibunya dan ibunya memaafkannya. Tapi kalau kita membuat anak ini, membuat air mata ibu kita, ayah kita menetes karena bangga terhadap kita, maka Aras juga berdoa, ya Allah berkahi hidupnya, ya Allah anak ini, mudahkan segala urusannya, berkahi segala rezekinya. Maka kalau para malaikat mendoakan, insya Allah kita akan berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, setiap 60.000 sampai 70.000 uang riba itu sama dengan 36 kali berzina kata Rasulullah SAW. Berzina satu kali bisa menghambat rezeki tahu. Berzina satu kali itu menghambat rezeki. Bayangkan berzina 36 kali.